Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu saudaraku, salam sehat untuk kita semua. Puji Tuhan, pemerintah kita sudah menjalankan vaksinasi. Namun meskipun begitu, kita harus tetap untuk lebih ketat lagi menjalankan, mematuhi protokol kesehatan dengan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas agar virus corona ini segera dihentikan dan kita bisa hidup normal seperti sedia kala. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di minggu ke-11 setelah Trinitatis hari ini, kita akan menerima firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat 30 sampai ayat 36 di bawah judul perikop kebenaran yang memerdekakan. Beginilah firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kami akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku, lusa, tepatnya tanggal 17 Agustus 2021, negara kita akan merayakan 76 tahun kemerdekaan. Dalam banyak literatur, kita mengetahui bahwa Indonesia dijajah oleh Belanda selama 350 tahun dan dijajah oleh Jepang selama 3,5 tahun. Ini bukanlah waktu yang singkat dan ini bukan juga waktu yang pendek, Bapak Ibu. Tetapi ini adalah kurun waktu yang sangat panjang, bahkan tidak jauh berbeda dengan perbudakan yang dialami bangsa Israel di Mesir, yakni 430 tahun lamanya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-12 ayat 40. Tentu kita sepakat bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah dari Jepang, melainkan perjuangan dari para pahlawan yang tidak pernah lelah berjuang untuk kemerdekaan negara kita. Tetapi kita juga jangan sampai lupa, kemerdekaan Republik Indonesia ini adalah anugerah Tuhan Allah yang sangat besar bagi bangsa ini. Sebagaimana juga telah dianugerahkan kepada bangsa Israel dahulu. Ini dapat kita lihat di dalam pembukaan UUD 1945 alinea ketiga yang berbunyi, "Atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya." Artinya kemerdekaan itu adalah kehendak, kemerdekaan itu adalah rahmat, belas kasih, anugerah, sekaligus amanat dari Tuhan yang harus dijaga dan diperjuangkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti merdeka adalah bebas
tidak terikat, bebas dari perhambaan, bebas dari penjajahan, dan sebagainya. Namun bukan berarti dalam kebebasan itu kita bebas melakukan apa saja, bukan ya. Sampai tidak terkendali, bahkan brutal, juga melanggar hukum, bukan. Di masa pemerintahan presiden kita saat ini, Bapak Jokowi Widodo, ada istilah yang disebut revolusi mental. Membangun jiwa merdeka menuju bangsa yang besar. Dalam kehidupan sehari-hari, praktek revolusi mental adalah menjadi manusia yang berintegritas, mau bekerja keras, dan punya semangat gotong royong. Artinya, kemerdekaan itu haruslah diisi dengan hal-hal yang baik. Tidak hanya membangun secara fisik, tetapi yang paling utama adalah membangun jiwa, cara pandang, pikiran, sikap, dan perilaku yang lebih baik. Saudaraku, negara kita sudah merdeka dari bangsa lain. Merdeka secara politis, merdeka secara sosiologi. Lalu, mengapa negara kita belum merdeka dari korupsi? Mengapa negara kita belum merdeka dari pembunuhan? Belum merdeka dari terorisme? Kita juga ternyata belum merdeka dari segala macam kejahatan. Mengapa? Ada apa? Mungkin kita, warga negara Indonesia, sudah merdeka secara duniawi. Akan tetapi, kita belum merdeka secara rohani. Kita masih menjadi hamba dosa. Itulah sebabnya kita belum merdeka dari ketidakadilan. Kita belum merdeka dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pejabat-pejabat kita mungkin menghayati kemerdekaan secara politis. Namun, mereka masih menjadi hamba dosa. Tentu masih banyak yang merasa terjajah secara pribadi, bahkan sampai hari ini. Misalnya saja seorang suami yang dijajah istrinya sendiri. Ada. Inilah yang disebut suami-suami takut istri. Kalau istri takut sama suami, ini sudah lama terjadi. Bahkan sebelum Indonesia merdeka pun itu sudah ada. Tetapi kalau ada suami takut istri, ya, ini adalah kasus yang baru. Belum merdeka suami dari istrinya. Dijabu dan tenang, merasa tertekan, molo keluar selalu dipantau. Gantokin di SMS, di telepon, dang bui liling-liling keluar anggo soalani karejo. Nah, biasanya kalau ada kebebasan sedikit dari istrinya, wah, si suami akan langsung merasa inilah hari kemerdekaan itu. Inilah hari yang kutunggu-tunggu, pikirnya. Dihamu aka ama, adong dohamu si songoni, suami-suami takut istri. Martudu majo, we asini rohate. Sayunang manian adong diantara hita si songoni. Tidak ada suami dijajah istri. Begitupun sebaliknya. Nah, penjajahan yang kita hadapi saat ini, bahkan masih banyak kita yang belum merdeka dari situ, adalah penjajahan dari sesuatu. Bukan seseorang atau bangsa, tapi penjajahan yang berbentuk sesuatu. Ada yang berbentuk radikalisme, ada yang berbentuk globalisasi ekonomi, budaya asing, teknologi, dan masih banyak lagi. Di dalam nats khotbah kita hari ini, yang menjajah kita juga bukanlah sebuah bangsa, bukan juga seseorang,
tetapi penjajahan yang berbentuk sesuatu, yaitu dosa. Bahkan jelas dikatakan kita sudah mati oleh karena dosa. Rasul Paulus mengatakan, yang menjajah kita, yang memperbudak kita adalah roh-roh dunia ini. Dalam Galatia 4 ayat 3. Di zaman globalisasi sekarang ini ada 4 roh yang dominan, ya, merasuki dunia dan orang percaya. Yang pertama itu adalah roh individualisme. Di mana-mana banyak orang yang ingin didahulukan, diutamakan, diperhatikan, dan didengarkan. Munculnya manusia-manusia egois yang lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri daripada mengutamakan kepentingan orang banyak. Roh individualisme inilah yang membuat adanya oknum-oknum yang mencari keuntungan-keuntungan pribadi, bahkan di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini. Yang kedua, ada roh konsumerisme. Di mana-mana banyak orang mengkonsumsi segala sesuatu, mulai dari makanan, pakaian mahal, tas mahal, sepatu mahal, barang-barang apapun yang dijual, dibeli. Itu makanya Indonesia disebut sebagai tong sampah yang paling baik. Karena semuanya ditampung. Apapun yang ada di pasar itu habis dibeli oleh kita. Sudah punya rumah 1, pengen punya rumah 2. Sudah punya mobil 1, pengen punya mobil 2. Sudah punya istri atau suami 1, pengen juga punya istri atau suami 2. Maka tak heranlah muncul manusia-manusia rakus yang mau mengambil, memakan yang bukan bagiannya. Nah, yang ketiga, ada yang disebut sebagai roh materialisme. Segala sesuatu diukur dari materi. Setiap pekerjaan yang dia lakukan selalu diukur dengan uang. Berapa upahnya? Jelasnya tidak cukup hanya proyek thank you di sini atau proyek 2M Manduk Mauliate. Setiap orang berteman hanya dengan yang selepel dengan dia. Dosen dengan dosen, pegawai dengan pegawai, orang kaya dengan orang kaya, orang miskin dengan orang miskin. Sehingga mengakibatkan terjadinya jurang antara si kaya dan si miskin menjadi sangat panjang dan dalam. Dan keadaan tersebut membuat tingkat kriminalitas semakin tinggi. Di mana saja bisa terjadi kejahatan. Di angkot orang bisa diperkosa. Di becak bahkan bisa dirampok. Di jalan dibegal. Tidak ada lagi tempat yang aman. Dan yang keempat, yang terakhir, ada roh kapitalisme. Siapa yang kuat, dia yang menentukan. Petani tomat di Kaban Jahe adalah petani karo. Namun mereka bukanlah penentu harga tomat di pasar. Di beberapa gereja ada saja oknum, karena dia memberikan sumbangan banyak ke gereja, maka gabe lomo-lomona digarejai. Ibana nama ngatur. Jala ikon hatanado na di BG. Ada oknum seperti itu. Nah, ini masih 4. Ya, ini yang secara umum. Dan masih banyak lagi bentuk roh yang siap menjajah kita kapan saja. Dan inilah yang sedang kita hadapi. Dan jangan-jangan di antara roh-roh duniawi itu ada yang sedang memperhamba pribadi-pribadi kita saat ini.
Saudaraku, tentu kita semua menginginkan lepas dari yang namanya penjajahan itu. Semua kita ingin merdeka, pasti ya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kemerdekaan itu kita juga harus berjuang. Kita harus memperjuangkannya. Sama seperti pahlawan-pahlawan nasional yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dahulu. Seperti itu jugalah kita harus berjuang untuk keluar, untuk bebas dari semua bentuk penjajahan yang menjajah kita saat ini. Tetapi kita juga harus ingat, untuk melawan penjajahan dosa itu tidaklah cukup hanya perjuangan. Tidaklah cukup hanya kekuatan kita sendiri. Kita tidak bisa keluar dari kurungan dosa itu dengan kekuatan dan kemampuan kita. Tetapi Allah lah yang mengeluarkan dan membebaskan kita. Itulah yang kita lihat di dalam nats khotbah kita saat ini. Di ayat 34 sampai 35 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah." Artinya apa? Dosa telah mengubah status kita menjadi seorang hamba, menjadi seorang budak dosa. Karena itu satu-satunya cara yang dapat mengubah status kita menjadi anak, dari hamba dosa menjadi anak, dan sebagai anak yang memiliki hak tinggal di dalam rumah, itu adalah Yesus Kristus. Tidak ada yang bisa mengubah status kita itu selain Yesus Kristus. Tidak ada yang bisa mengeluarkan kita dari kurungan dosa itu kalau bukan karena Yesus Kristus. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kemerdekaan sejati hanya kita temui di dalam Kristus. Dan itu jugalah yang disuarakan di dalam topik minggu kita hari ini, yang mengatakan Allah yang memerdekakan melalui Yesus Kristus, yang juga disebut kebenaran itu sendiri. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kami dengarkan. Berkati firman-Mu ya Tuhan. Mampukan kami untuk dapat melakukannya serta menghidupinya setiap hari. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepadamu. Amin.